Selamat datang. Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam ya mengenai terapi bekam. Ya, Sumber utama kita ini sebuah dokumen judulnya Panduan Bekam Singkat oleh Abu Salma Al-Atsari. betul. Misi kita kali ini adalah untuk membongkar esensi dari bekam. Apa itu sebenarnya? Kenapa dianjurkan menurut sumber ini? Terus apa saja jenisnya? Dan yang paling penting aturan mainnya yang ternyata sangat detail. Dan langsung dari halaman pertama, kita sudah disuguhkan sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Betul sekali. Hal pertama yang langsung bikin saya berhenti sejenak itu kutipan di awal panduannya. Dikatakan kalau kesembuhan itu ada pada 3 hal. Minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan api. Tapi, di kalimat berikutnya penggunaan api ini secara spesifik dilarang. Iya kan? Aneh kan? Disebut sebagai salah satu dari 3 pilar penyembuhan, tapi kemudian langsung, dilarang. Kira-kira kenapa ya? Ini spekulasi saya ya, tapi kemungkinan besar ini soal risiko. Madu dan sayatan bekam itu intervensi yang relatif terkontrol. Oke. Sedangkan api atau kauterisasi itu kan potensi kerusakan jaringannya jauh lebih besar dan sulit dikendalikan. Jadi mungkin ini cara panduan ini bilang, kita ambil prinsipnya, tapi kita pilih metode yang paling aman. Masuk akal. Ini juga langsung menetapkan bekam bukan sekedar terapi alternatif, tapi sebagai metode pengobatan yang ideal dan fundamental, sejajar dengan praktik kuno lain seperti fasdu. Oke, jadi dari awal sudah ada penekanan pada keamanan ya. Nah, mari kita bedah lebih dalam. Saat orang dengar kata bekam, biasanya yang kebayangkan cuma satu. Kop dan darah. Iya, itu. Ternyata panduan ini membaginya jadi 4 metode yang berbeda. Yang paling terkenal tentu saja bekam basah atau wet cupping. Benar. Ini yang melibatkan sayatan kecil untuk mengeluarkan darah yang dianggap kotor itu. Gimana persisnya prosesnya? Jadi ini adalah metode ekstraksi. Tujuannya membuang apa yang dianggap sumber penyakit. Prosesnya itu cukup intensif. Kulit dihisap dulu dengan kop, lalu dilepas, terus dibuat sayatan-sayatan kecil pakai silet atau lancet steril. Oke. Baru setelah itu dihisap lagi untuk menarik darahnya keluar. Dan ini bisa diulang 3-5 kali dalam satu sesi di titik yang sama. Wow, 3-5 kali, cukup banyak ya. Tapi kan nggak semua orang nyaman dengan ide sayatan dan darah. Pasti ada alternatif yang lebih jinak kan? Tentu. Nah, itulah gunanya bekam kering atau dry cupping. Ini versi non-invasifnya. Tanpa darah sama sekali? Betul, kop hanya dihisap dan dibiarkan menempel di kulit selama durasi tertentu untuk stimulasi area itu. Tidak ada darah, tidak ada sayatan. Yang menarik justru detail durasinya. Oh iya. Panduan ini menyebutkan 10 menit untuk pria, 7 menit untuk wanita, dan hanya 3 menit untuk anak-anak. Tunggu dulu, durasinya dibedakan berdasarkan gender dan usia. Apa ada penjelasan di panduan ini soal alasan dibaliknya? Apa karena ketebalan kulit atau ada filosofi lain? Nah, panduan ini tidak merinci alasannya secara eksplisit. Tapi ini menunjukkan sebuah prinsip yang sangat penting dalam sistem pengobatan ini. Apa itu? Personalisasi. Jadi tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua. Kondisi fisik yang berbeda, pria, wanita, anak-anak dapat perlakuan yang sedikit berbeda. Bahkan dalam teknik yang paling sederhana sekalipun. Oke, masuk akal. Jadi kita punya metode basah untuk mengeluarkan dan metode kering untuk menstimulasi.